Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Teman-temanku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya kembali hadir di tengah-tengah aktivitas panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya dalam kesempatan kali ini kami akan membahas seputar membaca surah saat kita melakukan sholat. Memang pembahasan kali ini sudah umum adanya, banyak sekali kita mengetahui tentang kesunahan ini. Namun spesifik dalam pembahasan kali ini kami akan menjelaskan tentang kesunahan membaca surah ini, sunnah bagi siapa, tidak sunnah bagi siapa. Sebab seringkali saya ketika sholat berjamaah, banyak jamaah-jamaah tersebut itu di samping saya ada yang membaca surat, ada yang tidak membaca surat, sehingga kita perlu mengetahui konteks di dalam permasalahan ini. Teman-temanku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Fathul Qorib sudah kita ketahui bersama bahwa membaca surah itu adalah sunnat hayat, artinya sunnah yang ketika kita meninggalkannya tidak perlu dan tidak sunat untuk dilakukan sujud sahwi. Berbeda dengan sunat ab'ad yang secara global jumlahnya ada 6, yang mana ketika kita tidak melakukan sunat ab'ad ini, sunnah untuk ditambal dengan sujud sahwi sebelum salam. Jadi dari sini kita mengetahui perbedaan antara sunat ab'ad dan sunat hayat. Di dalam membaca surat yang konteksnya adalah sunnat hayat, itu tidak harus membaca satu surat penuh sempurna, tapi boleh dan mendapat kesunahan meskipun kita membaca sebagian ayat dari surat tersebut. Namun membaca surat yang sempurna, satu paket sempurna, itu lebih utama daripada kita membaca sebagian surah atau beberapa ayat di dalam surat tersebut. Apabila sebagian surat itu tidak melebihi dari surah secara sempurna, maka ketika melebihi membaca sebagian surah yang jumlahnya lebih banyak daripada satu surah yang satu paket, itu lebih utama menurut pendapat yang muktamad yang didampingi oleh Imam Ar-Romli, dan ini berbeda dengan Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar tetap mengatakan satu surah sempurna itu lebih utama kalau menurut Imam Ibnu Hajar. Di dalam membaca surah ini ada beberapa kesunahan sebenarnya. Yang pertama, misalkan dalam membaca surah ini sunnah untuk membaca lebih panjang surah pada rakaat pertama daripada membaca surah pada rakaat kedua. Contohnya surat pertama At-Takasur, surat kedua Wal Asr. Nah, itu sunnah sebanyak itu. Jadi rakaat pertama bacaannya lebih panjang, rakaat kedua bacaannya lebih pendek. Kemudian dalam membaca surat ini juga disunnahkan harus sesuai urutan daripada mushaf. Contohnya misalkan Al-Ikhlas pada rakaat pertama, Al-Falaq pada rakaat kedua. Sunnahnya semacam itu. Namun apabila terbalik, rakaat pertama misalkan Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Falaq, secara urutan mushaf betul, namun secara jumlah ayat itu lebih banyak daripada Al-Falaq. Maka bagaimana ini? Sedangkan tadi katanya yang pertama adalah sunat memanjangkan bacaan surah pada rakaat pertama.
Yang kedua, sunnah sesuai urutan. Dalam konteks ini Al-Ikhlas dan Al-Falaq itu bertabrakan. Maka dalam kitab Fathul Mu'innya itu kulun muhtamil. Cuman pendapat yang lebih dekat itu pendapat yang pertama yang mengatakan permasalahan yang pertama yang mengatakan di situ tetap disunatkannya itu adalah yang sesuai dengan urutan mushaf. Mungkin kami bacakan sedikit ibaratnya. Walau ta'aradu at-tartibu wa tatwidul ula ka'an qara'a al-ikhlas fahal yakrau al-falak nadron at-tartib awil aktsar nadron litatwilil ula kullun muhtamil wal aqrab al-awal. Jadi ketika ada berseberangan tartib dan memanjangkan surah pada rakaat pertama seperti membaca surat Al-Ikhlas pada rakaat pertama, apakah membaca surat Al-Falaq karena melihat tartibnya mushaf atau melihat terhadap banyaknya, atau membaca surat Al-Kautsar karena melihat untuk membaca panjang pada rakaat yang pertama. Maka kulun muhtamil wal aqrab al awal. Jadi yang pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran yaitu adalah pendapat yang pertama yang mengatakan adalah membaca Al-Falaq karena melihat terhadap urutan-urutan daripada surat pada mushaf tersebut. Kemudian andai kata orang tersebut itu tidak sesuai dengan tatanan yang sunnah ini, maka itu khilaful aula. Misalkan memang tidak sesuai dengan urutan-urutan mushaf ataupun tidak sesuai dengan yang pertama lebih banyak dan yang kedua lebih pendek, tidak mengikuti aturan itu, maka khilaful aula hukumnya. Jadi khilaful aula itu tidak sesuai dengan yang lebih baik, bahasanya semacam itu ya. Nah, masuk dalam konteks ini yaitu sesuai dengan tema kita bahwa membaca surah itu sebenarnya teman-teman ya disunnahkan bagi orang yang sholat sendirian ataupun orang yang menjadi imam. Jadi sunatnya membaca surah itu bagi orang yang sholat sendirian ataupun orang yang sholat dalam posisi menjadi imam. Jadi makmum tidak disunatkan. Ini perlu garis bawahnya di sini. Ini yang banyak dari kita yang mungkin sudah tahu tapi lupa ataupun memang yang benar-benar tidak tahu, sehingga kami dalam pembahasan kali ini hanya sekedar mengingatkan bagi yang pernah tahu namun lupa ataupun memberitahu kepada orang yang masih belum tahu tentang permasalahan ini. Terkadang memang banyak di masyarakat itu yang pada waktu sholat berjamaah itu karena sambil menunggu imam selesai membaca surah, karena mungkin imamnya terlalu panjang membaca surah dan dia sudah membaca Al-Fatihah, maka dia mengisi kekosongannya dengan membaca surah. Dan ini tidak diperbolehkan. Hukumnya tidak diperbolehkan bagi seorang makmum untuk membaca surah. Tidak sunat bagi mereka yang menjadi makmum. Ibaratnya di sini amal makmumu falatusannu lahu suratun. Tidak sunnah bagi seorang makmum membaca surah linnahyi an qiraatihi laha, karena ada larangan untuk membaca surah bagi makmum. Wali anna qiraatal imami qiraatun lil makmumi, maka karena bacaan imam, qiraah imam itu merupakan bacaan bagi makmum. Jadi ada dua alasan yang melandasi bahwa tidak sunat hukumnya membaca surah bagi makmum. Yang pertama karena memang ada larangan dari syariat. Yang kedua alasannya karena bacaan imam itu merupakan bacaan daripada
makmum. Dalam kitab lain contohnya seperti dalam kitab I'anatul Thalibin lebih spesifik menjelaskan larangan ini. Amma huwa qauluhu wa ghairu ma'mumin sami'a qira'ata imamhi. Bagi makmum itu sebenarnya hanya mendengarkan bacaan daripada imamnya, teman-teman. Amma huwa adapun bagi seorang makmum fala yaqra'u, tidak sunat untuk membaca qiraah, tidak sunat untuk membaca surah, bal yastami'u li qiraati imamihi, akan tetapi bagi makmum hanya mendengarkan terhadap bacaan imamnya. Liqaulihi ta'ala, karena ada landasan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu, apabila Al-Qur'an dibaca maka dengarkanlah. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan landasan kedua yang melarang bagi makmum untuk membaca surah, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum khalfi fala taqra'u illa bi ummil Qur'an. Ketika kamu ada di belakangku, menjadi makmum ketika sholat berjamaah di belakang Nabi, fala taqra'u illa bi ummil Qur'an, maka kalian jangan membaca apa-apa kecuali membaca ummil Qur'an, membaca Al-Fatihah. Jadi ada dua dasar inilah yang melarang seorang makmum untuk membaca Al-Quran. Hasanun sahihun, ini hadis hasan dan juga hadis sahih yang melandasi ini. Wal istima'u mustahabun, mendengarkan bacaan imam itu sunat. Wakila wajibun, menurut Qil itu wajib. Jadi mendengarkan itu sunnah, ada yang mengatakan itu wajib. Maka ketika membaca makruh, hukumnya bagi seorang makmum fatukrahu lahu ailil makmum, sehingga ketika ada yang membaca bagi makmum surah saat dia berjamaah, makruh bagi dia membacanya. Karena apa? Karena ada larangan tadi itu. Wa dzalika linnahyi an qiraatiha khalfahu, karena ada larangan yang melarang bagi seorang makmum membaca surah. Kemudian wakila tahrumu, bahkan ada yang Qil mengatakan tahrumu, haram bagi makmum itu membaca surah ketika dia berjamaah. Namun pendapat yang mengatakan haram ini oleh ulama diarahkan itu ketika di situ itu menimbulkan dampak terhadap orang lain. Kalau sampai makmum ini membaca qiraah, membaca surah dan mengganggu terhadap orang lain dengan bacaan surahnya, maka bacaan ini bisa haram menurut ulama atau menurut Shahibut Tuhfah. Sehingga dari sini kita paham teman-teman bahwa membaca surah bagi seorang makmum itu tidak sunnah, bisa makruh, bisa haram. Karena ada dua alasan tadi. Yang pertama ada larangan dari nas Al-Quran dan hadis. Yang kedua alasannya karena bacaan qiraahnya imam itu merupakan bacaan qiraahnya makmum. Jadi mendengarkan sajalah, sunnah mendengarkan itu bagi si makmum, bahkan wajib. Nah, kapan bagi makmum itu tidak diperbolehkan untuk membaca surah? Ketika dia memang mendengar bacaan surah daripada si imam. Ya, ketika dia mendengar bacaan surah imam, andai kata tidak mendengar, misalkan karena dia itu tuli, tidak mempunyai pendengaran, ataupun imam lupa kalau membaca itu dalam keras kemudian dilirikkan. Misalkan imamnya membaca lirih sehingga tidak terdengar oleh makmum, membaca pelan tidak terdengar oleh makmum, ataupun membaca keras tapi karena jaraknya jauh sehingga makmum tidak mendengarkan,
ataupun makmum dengar bacaan surah imam tapi makmum tidak faham, tidak begitu jelas bacaan surah makmum itu, maka dalam konteks ini makmum sunnah membaca surah. Paham ya? Jadi dari sini kita sudah memahami teman-teman bahwa kapan makmum tidak sunnah membaca surah, ketika dia memang tidak mendengar karena dia tuli, ataupun imam memelankan suaranya saat membaca surah, ataupun karena jaraknya jauh tidak jelas sehingga dia itu tidak mendengar begitu jelas bacaan daripada imam, maka dalam kasus ini bagi makmum itu adalah sunnah hukumnya membaca surah. Nah, semacam itu. Jadi dari sini mungkin kita fahami teman-teman kapan, bagi siapa membaca surah? Bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Dan makruh bagi makmum untuk membaca surah ketika dia mendengar bacaan imam. Andai kata dia mendengar, maka tetap bagi makmum itu hukumnya sunnah. Alasannya li alla takhluwa al-qiraatu fihi. Artinya agar tidak sepi bacaan surah bagi seorang makmum tersebut itu. Oke. Mungkin dari sini sudah kita pahami teman-teman. Oke. Nah, kemudian dalam kasus lain, misalkan makmum masbuk ini ya, makmum masbuk, misalkan dia itu tidak mengikuti secara sempurna berjamaah, dia misalkan sholat maghrib, dia hanya mengikuti pada rakaat ketiga imam. Pada rakaat ketiga imam dia baru membaca takbir, sholat niat di sana. Nah, dia kan tidak mengikuti rakaat pertama dan kedua yang di situ tuh ada bacaan surahnya. Maka bagi makmum itu sunnah membaca surah di dalam rakaat kedua dan rakaat ketiganya si makmum. Ya tadi itu karena li alla takhlu an qiraati. Jadi agar tidak sepi dari bacaan surah semacam itu. Kalau dia kasusnya makmum masbuk. Mungkin dari sini sudah kita pahami teman-teman tentang hal ini. Dan mungkin teman-teman apabila ada keterangan yang kurang betul, mohon untuk ditulis di kolom komentar biar kami evaluasi nanti ke depan. Dan mungkin apabila ada permasalahan apa yang mungkin nanti kita bahas, mohon untuk ditulis di kolom komentar untuk kita belajar bersama. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tidak ada maksud apa-apa kecuali kita belajar bersama di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.